Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas dan menceritakan kepada teman-teman semua pengalaman saya selama menggunakan handphone keluaran Poco yang di awal rilisnya sempat menarik perhatian para pengguna smartphone, bukan karena hanya speknya, namun juga karena desain dari handphone ini yang menurut saya cukup berani. Ini adalah Poco F4 GT. Handphone ini saya beli sekitar bulan 7 yang lalu di awal peluncurannya di Indonesia. Handphone ini agak lumayan susah untuk didapatkan dan sold out di mana-mana. Unit yang saya dapatkan ini juga saya dapatkan setelah berkeliling ke beberapa outlet. Sebenarnya tidak terlalu susah jika saya ikut PO di awal. Namun karena saya tidak dapat info handphone ini harus di PO terlebih dahulu, akhirnya saya harus sedikit melakukan usaha untuk mendapatkan unitnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ingin saya bahas dan yang benar-benar membuat saya terkesan dari handphone ini adalah spek dan performanya. Di atas kertas, Poco F4 GT ini membawa spesifikasi yang sangat mumpuni, yaitu menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Kemudian menggunakan teknologi Liquid Cooled 3.0 untuk cooling sistemnya. Lalu untuk RAM-nya berkapasitas 12 GB, serta untuk internal memorinya memiliki kapasitas 256 GB. Untuk UI-nya sendiri menggunakan MIUI versi 13 dan berbasis di Android 12. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 4700 mAh yang untuk pengisiannya sudah support dengan pengisian super cepat sampai dengan 120 watt yang Poco sebut dengan Smart 120 watt Hypercharge, yang mana Poco mengklaim untuk pengisian daya dari kondisi baterai kosong ke 100% hanya butuh sekitar 17 menitan saja. Dan hal ini memang terbukti di penggunaan saya sehari-hari. Saya tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk melakukan pengisian daya pada Poco F4 GT ini. Oke, mendengar spesifikasi tersebut pasti kita akan memiliki ekspektasi yang lumayan dari Poco F4 GT ini. Dan memang performa di atas kertas dari handphone ini berjalan lurus dengan performanya di lapangan. Hal ini terbukti dari pengalaman penggunaan saya dari handphone ini. Semua aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan sangat mulus. Mulai dari menjalankan beberapa sosial media sampai dengan penggunaan untuk game-game yang cukup berat. Semua bisa disikat tanpa adanya kendala. Untuk skor Antutunya sendiri, Poco F4 GT ini mampu mendapatkan skor sampai 980 ribuan. Angka yang cukup meyakinkan menurut saya untuk menggambarkan performa hebat dari Poco F4 GT ini. Bicara soal performa, rasanya kurang lengkap jika tanpa pembuktian performa gamingnya. Nah, oleh sebab itu saya coba menjalankan beberapa game pada handphone ini. Untuk pengetesan performanya, saya coba bermain game PUBG Mobile, Asphalt Legends 9, dan Genshin Impact. Untuk game PUBG Mobile, game dapat berjalan lancar pada settingan tertinggi di settingan grafis Ultra HD dengan frame rate ultra. Namun untuk grafik HDR kita dapat bermain pada settingan frame rate ekstrim. Selama bermain PUBG Mobile, handphone ini terasa sangat lancar ya, gameplay dapat berjalan dengan sangat mulus. Tampilan grafis juga terlihat sangat tajam dan tidak ada frame drop yang terlalu drastis terjadi selama game berjalan. Untuk sensor gironya sendiri dapat berjalan dengan sangat lancar dan tidak terasa ada kendala ataupun delay selama bermain PUBG Mobile dengan sensor gironya ini, karena memang sudah menggunakan hardware-nya teman-teman. Jadi intinya game PUBG Mobile dapat dimainkan dan dijalankan dengan sangat memuaskan pada Poco F4 GT ini. Lalu untuk game Asphalt Legends 9, performa handphone ini benar-benar dapat berjalan pada performa yang oke, tidak terasa kendala sama sekali. Untuk grafik yang ditampilkan juga terasa sangat mulus dan tidak terasa ada penurunan kualitas selama menjalankan game Asphalt Legends 9 ini. Untuk game Genshin Impact, saya coba bermain di settingan bawaan dari si Poco F4 GT ini. Dan hasilnya game dapat berjalan dengan sangat lancar. Semua efek terasa bisa berjalan dengan normal dan tidak terasa penurunan kualitas yang terlalu mencolok selama bermain. Saat saya naikkan lagi ke settingan yang lebih tinggi pun rasanya tetap sama. Tidak ada frame drop yang ekstrim yang membuat
pengalaman bermain game dengan handphone ini menjadi berkurang. Dari percobaan saya selama bermain game dengan handphone ini, jelas performa maksimal dari handphone ini sangat terasa. Hal ini tidak terlepas dari chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang digunakan pada handphone ini. Ditambah lagi dengan adanya fitur game turbo pada handphone ini yang membuat kita dapat memaksimalkan performa handphone ini saat sedang digunakan saat bermain game. Untuk suhu dari handphone sendiri, menurut saya jika dipakai lumayan lama, akan terasa lumayan cepat mengalami kenaikan suhu ya, terutama saat bermain game. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk teman-teman yang nantinya ingin menggunakan handphone ini sebagai perangkat gaming yang akan digunakan dengan intensitas waktu yang cukup tinggi atau mungkin durasi bermainnya lama, sangat saya sarankan untuk menggunakan tambahan fan cooler untuk mengurangi suhu pada perangkat ini. Satu hal lagi yang menjadi daya tarik utama dari handphone ini selain performa maksimalnya adalah hadirnya pop-up magnetic trigger yang membuat pengalaman bermain game dengan handphone ini menjadi lebih terasa maksimal. Dimana dengan hadirnya tombol trigger ini membuat kontrol kita menjadi lebih baik, lebih akurat dan lebih lincah saat sedang bermain game. Feel sedang bermain dengan konsol game akan lebih nyata dengan hadirnya tombol trigger pada Poco F4 GT ini. Ditambah lagi aksen-aksen RGB yang ada di sekitar frame kamera membuat semakin menguatkan kesan gaming pada handphone ini. Oke, kemudian kita beralih ke sektor kamera. Untuk di sektor kamera, Poco F4 GT ini dibekali dengan satu buah kamera selfie dengan resolusi 20 megapiksel dan 3 buah kamera di bagian belakangnya yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel untuk kamera wide-nya, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa makronya. Dan untuk videonya dengan kamera utama dari handphone ini mampu merekam sampai resolusi 4K di 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya mentok di 1080p saja di 60 fps. Oke, untuk hasil kameranya menurut saya kamera dari Poco ini punya hasil yang cukup baik untuk kamera utamanya. Karena punya detail yang cukup tajam dan warna yang ditangkap juga cukup cerah hasilnya. Kemudian gambarnya pun lumayan bersih dari noise. Namun untuk kamera ultrawide-nya menurut saya hasilnya agak sedikit kurang oke ya. Karena untuk detail dan warna yang dihasilkan dari lensa ultrawide-nya ini menurut saya agak sedikit kurang natural dan detailnya kurang tajam juga. Dimana untuk warna yang ditangkap dari kamera ultrawide-nya ini menurut saya agak sedikit terlalu tajam dan cenderung ke arah gelap. Namun untuk hasilnya secara keseluruhannya masih bisa diterima teman-teman. Kemudian untuk kamera makronya menurut saya hasilnya lumayan rapi, namun yang menjadi catatan saya, teman-teman harus benar-benar memperhatikan dan memastikan cahaya saat sedang mengambil tangkapan gambar harus benar-benar cukup memadai agar hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal. Lalu untuk tangkapan gambar dari mode malam juga terbilang cukup oke dari handphone ini. Dimana mode malam dari handphone ini bisa cukup membantu membuat gambar yang kita tangkap menjadi lebih cerah. Namun untuk detail saat menggunakan mode malam ini menurut saya jadi agak sedikit berkurang ya. Oke, di poin selanjutnya kita akan membahas masalah desain. Secara desain menurut saya handphone ini sudah memenuhi persyaratan sebagai sebuah handphone gaming, di mana dari back covernya saja terlihat banyak ornamen-ornamen yang terlihat cukup impresif dan cukup mencolok juga. Ditambah lagi frame kamera belakang yang didesain dengan lekukan-lekukan yang terlihat tajam khas handphone atau perangkat-perangkat gaming. Kemudian dua buah LED flashnya pun dibentuk seperti petir yang membuat handphone ini jadi terlihat tampil berbeda. Kemudian untuk semakin memperkuat kesan gamingnya di sekitar frame kameranya disertakan pula LED dengan warna-warna RGB yang bisa menyala di kondisi tertentu. Seperti saat sedang melakukan pengecasan, menerima notifikasi dan beberapa kondisi lainnya yang bisa kita atur dari pengaturan.
Nah, yang paling mempertegas bahwa handphone ini adalah handphone gaming adalah fitur pop-up magnetic trigger yang hadir pada handphone ini. Tombol triggernya secara tampilan tidak mengganggu sama sekali karena ketika sedang tidak digunakan, teman-teman bisa langsung menutup tombolnya dengan tombol yang atau pengunci yang sudah tersedia di sebelah tombol pop-up triggernya. Dan tombolnya akan rata sama dengan framenya teman-teman. Bahkan untuk fungsi tombol pop-up triggernya ini juga bisa digunakan sebagai tombol shortcut tambahan yang bisa teman-teman atur sendiri peruntukannya di pengaturan. Untuk layar dari handphone ini menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,67 inci yang sudah support high refresh rate sampai dengan 120 Hz dan sudah terlindung oleh kaca Gorilla Glass Victus. Untuk kualitasnya menurut saya bagus untuk pemakaian sehari-hari. Tampilan gambar yang ditampilkan pada layarnya handphone ini cukup nyaman untuk dilihat. Kemudian warna gelap pada layar AMOLED-nya juga terlihat pekat dan cukup bersih. Respon layarnya juga sangat responsif. Untuk kecerahan layar dari Poco F4 GT ini pun sangat baik dan terang. Di dalam ruangan jelas kecerahannya sudah lebih dari cukup. Dibawa keluar ruangan pun menurut saya tidak ada masalah, bahkan untuk digunakan di bawah terik sinar matahari sekalipun display dari handphone ini masih akan sangat jelas terlihat. Untuk sektor layarnya ini menurut saya sudah cukup memuaskan untuk sebuah handphone dengan panel AMOLED, baik saat digunakan bermain game, sosial media, atau untuk sekedar menonton video secara streaming dalam waktu yang cukup lama. Saya rasa akan tetap terasa nyaman. Kesimpulannya, Poco F4 GT ini adalah handphone gaming yang memang ditujukan untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi bermain game langsung dari perangkat gaming phone namun tidak ingin mengeluarkan budget yang terlalu besar. Karena saat ini handphone gaming yang beredar di pasaran harganya ada di atas 10 jutaan. Namun pemangkasan harga dari handphone ini tidak membuat fitur dan kualitas serta performa dari handphone ini juga ikut terpangkas. Teman-teman yang menggunakan handphone ini sebagai perangkat gaming jelas akan tetap merasakan puas dengan kualitas yang dimiliki oleh handphone ini. Mulai dari performanya, kualitas layarnya, kemudian kualitas speakernya juga tidak kaleng-kaleng. Serta konektivitasnya yang juga sudah support jaringan 5G. Keseluruhan spesifikasi tersebut jelas akan membuat teman-teman merasakan performa yang oke dari Poco F4 GT ini. Dan menurut saya Poco juga berhasil menampilkan satu buah perangkat gaming yang tidak perlu terlalu mahal, namun mampu menampilkan performa yang maksimal. Ditambah lagi untuk harga resmi dari handphone ini sekarang sudah turun menjadi 8 juta saja. Sudah turun sekitar 1 jutaan dibanding saat pertama kali Poco F4 ini rilis di Indonesia, yaitu sekitar 9 jutaan. Membuat handphone ini menjadi makin istimewa lagi menurut saya. Jadi Poco F4 GT ini menurut saya sudah benar-benar worth it untuk dibeli saat ini ya. Melihat dari spesifikasinya ditambah lagi harga yang sudah turun sekitar 1 jutaan untuk harga resminya. Dan jika menurut teman-teman harga barunya tersebut masih cukup mahal, teman-teman juga bisa mencari handphone ini yang dalam kondisi second, karena sekarang sudah mulai banyak yang menjual secondan dari handphone ini. Jadi teman-teman yang sudah punya rencana dan sudah mempersiapkan budget, silahkan langsung dibungkus saja untuk Poco F4 GT ini. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten video yang semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua. Oke, saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.